Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Auralia dengan NIM G0025223 dari kelompok A4 dari kelompok A4. Nah, di sini saya akan membuat video inhal anatomi dengan skenario Supriyadi 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Pertanyaannya, jelaskan struktur eksterna dan interna core, jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Baik, kita mulai dari struktur eksternanya terlebih dahulu. Jadi untuk eksterna dari core itu ada 3, yaitu basis, apex, dan 3 fasies. Nah, untuk apexnya sendiri yaitu ada di sini, yang dimana dia tuh menghadap ke arah ventrocaudal sinistra. Nah, untuk basisnya sendiri dia menghadap ke arah kraniolateral. Dia menghadap ke kraniolateral di sini. Nah, untuk fasiesnya itu terbagi menjadi 3 fasies. Yang pertama ada fasies diafragma, yang dimana itu terbentuk dari ventricle dexter et sinister yang dipisahkan oleh sinus intraventricularis posterior. Terus ada fasies kedua yaitu fasies pulmonalis, yang dimana dia dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impresio kardiaka. Jadi membentuk impresio kardiaka pada pulmo. Jadi nanti pada pulmo kiri nanti ada sebuah cekungan ke dalam yang dimana akan diisi oleh jantung. Nah, cekungan itu namanya impresio kardiaka. Terus yang ketiga ada fasies sternocostalis, yang dimana dibentuk oleh ventricle dexter dan juga atrium dexter. Jadi skeleton cordis core dibagi menjadi 2, yaitu trigonum fibrosum dan juga annulus fibrosum. Nah, trigonum fibrosum ini terbagi menjadi 2 juga, yaitu trigonum fibrosum sinistrum dan juga trigonum fibrosum dextra. Nah, untuk annulus itu dibagi menjadi 4 sesuai dengan valva yang ada di core, yaitu annulus fibrosus valva trunci pulmonalis, yang kedua ada annulus fibrosus valva aorta, dan juga ada annulus atrioventriculis dextra, yang terakhir ada annulus atrioventricularis sinistra. Nah, untuk pengertian sendiri untuk annulus kayak gitu. Jadi untuk annulus ini dari masing-masing katup yang ada di jantung. Untuk kayak misalnya annulus AV sinistra berarti dia katup mitral, kalau yang dextra berarti yang tricuspid. Nah, untuk trigonumnya sendiri dia tuh berada di antara annulus fibrosus valva aorta dan juga annulus atrioventricularis sinistra. Jadi karena namanya trigonum fibrosum sinistrum, jadi yang terdirinya berarti yang annulus atrioventricularis sinistra dan ada valva aortanya. Dan yang untuk annulus fibros atrioventricularis dextra, ya karena namanya dextra berarti dia berada di antara trigonum fibrosum dextra dan juga annulus karena dia. Dan yang kedua ada trigonum fibrosum dextra. Nah, karena dia namanya dextra berarti dia terletak di antara dua katup, yang dimana ada, karena namanya dextra berarti dia di antara annulus atrioventricularis dextra dan juga ada annulus fibrosus valva aorta. Jadi di kedua trigonum itu, dextra maupun sinistra, dia tuh berada di antara annulus fibrosus valva aorta, dan untuk yang salah satunya mengikuti nama dari trigonum tersebut. Kalau sinistra yang annulus AV sinistra, untuk yang dextra annulus AV dextra, seperti itu. Lanjut di core interna
ada atrium dexter, ventricle dexter, atrium dan ventricle sinister. Nah, untuk atrium dexter terdapat muara dari vena cava, sinus coronarius, dan juga vena cordis minima. Nah, untuk vena cava sendiri gampangnya tinggal ditambahkan ostium pada depan katanya. Misalnya vena cava superior berarti namanya ostium vena cava superior. Untuk sinus coronarius sama, tinggal ditambahkan ostium di depannya. Nah, kalau vena cordis minima itu dimuarai oleh foramina venarum minimarum. Jadi namanya kayak unik gitu. Nah, untuk di atrium dexter ada bagian halus dan kasar. Yang halus yaitu ada namanya sinus venarum cavarum, sedangkan bagian kasar ditempati oleh musculus pectinati yang keluar pada pretest kemarin. Nah, seperti itu. Yang bagian halus dan kasar dipisahkan oleh crista terminalis di bagian dalam dan sulcus terminalis di bagian luar. Nah, lanjut kita ke ventricle dexter. Nah, ventricle dexter itu tersusun dari trabecula carneae. Jenis-jenisnya ada musculus papillaris, trabecula septomarginalis, yang dimana di situ ada bundle of His yang mengalirkan listrik dari S anode, dan yang ketiga ada rigi biasa. Dan di sini juga terdapat ostium trunci pulmonalis yang menghubungkan dengan truncus pulmonalis. Lanjut ke bagian sinisternya, ada atrium sinister yang terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Di sini juga ada ostium anterioventricular sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculum sinistrum. Ada vasa ovalis dan valvular foraminus ovale. Dan atrium sinister dimuarai oleh dua buah vena, yaitu pulmonalis dextra, dan juga satu buah vena pulmonalis sinistra superior dan inferior. Lanjut ke ventriculus sinistra, yang dimana dia sebagai pembentuk apex dan miokardiumnya lebih tebal dibanding yang lain, dan juga ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta, dan ada chorda tendinae di situ. Lanjut untuk pertanyaan nomor 3, jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Nah, untuk valvula cordis sendiri, pertama ada valva trunci, valva aorta, valva AV sinistra, dan valva AV dextra. Nah, pertama kita mulai dari katup atrioventricularis. Ya, jadi ketika ventrikelnya relaksasi, maka atrium ventrikulernya akan terbuka. Karena terbuka, darah bisa masuk tuh ke ventrikel. Nah, karena darahnya bisa masuk ke ventrikel, jadi ventrikelnya penuh. Setelah penuh, katupnya bakal terdorong oleh aliran darah dan tertutup. Ya, dan membuat musculus papillaris dan chorda tendinae meregang, dan ya membuat katupnya tertutup dengan rapat. Kemudian ada katup semilunar yang dimana ada pulmonal dan aorta. Pertama saya akan menjelaskan yang pulmonal dulu. Jadi saat sistol maksudnya tekanan aliran darah mendorong katup ke atas yang membuat katupnya terbuka aja. Karena katupnya terbuka, darah bisa masuk ke arteri pulmo, dan setelah darahnya penuh, maka katupnya itu akan menutup. Lanjut ke aorta. Jadi saat ventrikel relaksasi, katup AV-nya itu akan terbuka. Karena katup AV-nya terbuka, maka darah bisa masuk penuh dan katupnya tertutup. Kemudian agar si darahnya ini bisa membuka katup aorta, maka ventrikelnya itu berkontraksi dan katup aortanya terbuka. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja video inhal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.